dari pelajaran untuk tema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Slide selanjutnya, Putri. Oh ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen satu persatu. Betty. Hadir, Ibu. Muhammad Dimas. Hadir, Bu. Hadir. Roy Andre. Putri Fadila. Hadir, Bu. Hadir. Maaf, Bu. Kameranya nggak dihidupin karena jaringan. Ya, tidak apa-apa, Putri. Baiklah, kita di sini akan membahas keberagaman dalam kebersamaan. Di sini terdapat ide pokok atau gagasan. Ide pokok itu apa sih? Ide pokok atau gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Putri, slide selanjutnya. Nah, baiklah. Di sini ada sebuah cerita tentang bekerja sama dalam keberagaman. Nah, Ibu akan membacakan paragraf yang pertama. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap melakukan kerjasama percobaan. Slide selanjutnya, Putri. Nah, di sini ada paragraf kedua. Apakah Betty bisa melanjutkannya? Bisa, Bu. Ya, silakan Betty. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar suara azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk salat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Udah, Bu? Oke, paragraf selanjutnya bisa dibacakan oleh Putri. Andre? Oh ya, Putri boleh. Silakan, Putri. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Sudah, Bu.
Terima kasih kepada Putri. Baiklah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada 3 yang sudah kita bacakan tadi tentang melakukan percobaan ya. Nah, di sini ada yang tahu tidak apa gagasan pokok paragraf pada paragraf pertama? Ada yang bisa menjawab? Kepada Betty, apakah bisa menjawab? Kurang bisa, Bu. Coba dibaca lagi Betty dan dipahami apa yang diminta pada paragraf pertama. Apakah sudah dapat menemukan gagasan yang pertama, Betty? Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi, Bu. Ya, bisa juga. Apakah Putri dapat menjawab? Apa, Bu? Nggak kedengeran? Gagasan yang kedua, pada paragraf kedua, apakah Putri tahu apa isi dari gagasan tersebut atau Pada gagasan pokok paragraf kedua ini mengenai menghargai sesama teman yang melakukan ibadah sholat. Apakah benar, Bu? Menghargai temannya yang sedang beribadah. Nah, iya. Menghargai. Iya, betul Putri. Itu juga dapat menjadi gagasan pokok pertama pada paragraf yang kedua. Nah, yang ketiga ada yang bisa menjawab? Dari Andre atau Dimas atau Betty dan Putri bisa menjawab pada gagasan yang paragraf ketiga. Saya, Bu. Ya, silakan Putri. Edo dan teman-temannya itu memiliki tanggung jawab masing-masing dalam bekerja. Sehingga mereka tuh bisa hidup rukun dan saling membantu. Apakah benar, Bu? Ya, Putri, itu bisa juga dijadikan sebagai gagasan yang ketiga ya. Nah, baiklah anak-anak, di sini kita membahas tentang keberagaman dan budaya masing-masing. Di Indonesia itu terdapat banyak sekali budaya, adat istiadat yang kita temui. Seperti di sekolah kita, banyak sekali agama, adat, budaya, dan bahasanya. Nah, di sini tadi kita membahas tentang gagasan atau ide pokok. Ide pokok itu dapat kita temukan di awal paragraf, awal kalimat, atau pertengahan untuk menemukan apa isi dari cerita tersebut. Apakah bisa mengerti anak-anak semuanya? Bisa mengerti, Bu. Tetapi paragraf pokok juga bisa didapatkan di akhir juga, Bu. Itu tergantung dari ceritanya. Iya. Benar nggak, Bu? Ya, benar sekali, Putri. Kita dapat menemukan isi atau ide paragraf
Bisa di awal, akhir, dan tengah. Ya, terima kasih kepada Putri. Baiklah, kepada anak-anak, demikianlah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Kepada Betty, silakan memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.